Coba Bang. sebutin apa penemuan orang Islam, Bang. Sebutin apa sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia ini. Sebutkan. Peradaban dunia. Ya banyak lah Bang. Apa? Sebutin satu. Contohnya itu seperti ya yang ada di Indonesia ya Bang, seperti Bung Karno itu kan yang sudah menyatukan bangsa Indonesia kan. Itu kan juga termasuk peradaban. Bang, sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sumbangsi orang-orang non-muslim terhadap peradaban dunia. Contoh, menemukan lampu. Bayangin Bang, kalau nggak ada lampu Bang. Sampai sekarang kita masih pakai itu peradaban itu. Makanya sekarang kita udah ada lampu. Penemunya bukan orang muslim. Iya, saya tahu Thomas Terus Alva bayang Edison. penemu ini segala macam inilah yang kita lihat sekarang inilah. Ya, Tapi kan pesawat itu kan semua berasal yang dari ada di Al-Quran rumahmu juga, itu. Bang. Semua Bang yang nemuin itu bukan dari muslim. Saya pengen satu aja. Satu penemuan yang digunakan untuk peradaban umat manusia ini dari asal usulnya dari umat muslim. Apa? Iya, memang belum, saya sendiri belum menemukan. Cuman kan itu Bang. Ya nggak Itu ada Thomas Bang. Alva Edison Gimana mau aja menemukan? Gimana orang mengutip. kalian aja bilang kencing obat? Gimana mau ketemu? Jadi saya Oke. jauh dari rumah nih. Nih. Oke, baik. Oke. Apa yang mau Anda utarakan tadi yang sempat tertunda Baik. tadi? Baik. Silakan. Ada sisi yang aku suka dari Abang, ada tidaknya. Yang aku suka adalah Abang membuat orang berpikir, baik Islam maupun non-Islam. Aku jempol. Aku bukan memuji karena aku respect. Saya lebih tertarik respect dengan orang walaupun dia Islam tapi ngerti Quran daripada sekelas ulama nggak ngerti Quran. Aku setuju. Berarti Anda Maksud setuju begini. bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Aduh, berisik sekali, Bang. Ketika ada motor lewat, itu suara berisik, makanya saya harus jerit-jerit lagi ini nanti. Cobalah Bang Rijal, carilah satu tempat yang begitu nyaman, tidak ada ribut-ribut. Ada motor lewat, ada ini lewat, suaranya masalahnya mengganggu. Ketika saya bicara pasti Anda nanti nggak dengar. Coba Rijal, apakah Anda setuju dengan definisi mempertuhan itu tadi? Anda pasti dengar tadi kan? Dengar, saya setuju. Oke, Betul artinya ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Oke, orang yang mempertuhan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apakah menganggap hawa nafsu pencipta alam? Sebetulnya tidak. Iya. Lalu bagaimana pengertian mempertuhan sesungguhnya menurut Al-Quran? Ya seperti yang Bang jelaskan tadi itu betul. Artinya menyerahkan kepatuhan, ketundukan secara mutlak kepada sesuatu tersebut, sehingga orang tersebut membuat sesuatu tersebut mengendalikan, menguasai hidupnya. Setuju? Setuju banget 100%. Iya. Sekarang saya mau tanya, sebagai seorang muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah? Seharusnya iya. Sebagai seorang muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Muhammad? Saya pribadi tidak sama sekali. Nah, berarti Anda tidak menuruti kemauan Allah dan Quran. Bang Dedis yang salah. Yang saya tahu dari Quran, justru para nabi disuruh taat kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi Muhammad. Baik, coba bukakan Quran surat An-Nisa ayat 180. Saya nggak di rumah, jadi nggak Baik, bisa. saya bacakan surat An-Nisa 80 ya. Ini memang mereka ini teman-teman ya. Bermuka dua teman-teman. Sebentar ngomong kita wajib taat dan patuh kepada Rasul.
Sebentar ngomong kita tidak boleh taat dan patuh kepada Rasul. Bagaimana Anda nekat yang nyata Anda ini? Anissa, aduh 80. Aduh. Udah jelas-jelas di sini dikatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nih, saya balikin kamera saya nih. Aduh, nih, lihat. Ini surat An-Nisa ayat 80, betul? Betul. Oke, apa dikatakan? Siapa yang mentaati Rasul? Maksudnya siapa Rasul ini? Maksudnya Muhammad. Maka sungguh Salah, edisnya salah, abang salah. ini yang bikin ini siapa? Nih, dengerin Bang Edis. Tidak ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu hanya alat bantu. Jadi Betul, saya bukanlah paham. Lalu yang dimaksud Rasul di sini siapa? yang perlu saya jelaskan. Rasul dalam pengertian, kita bicara pengertian dulu Bang. Rasul dalam pengertian saya tidak sama dengan kebanyakan pengertian Rasul orang Islam pada umumnya. Orang Islam Berarti Rasul di sini bukan Muhammad? bukan, bagi saya bukan. Bukan. Baik, sebentar. Abang tanya Barang saya, siapa? Saya bacakan dulu sebentar. Siapa yang mentaati Rasul atau dalam kurung maksudnya Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Jadi Muhammad ada di depan nih, depan dia. sebentar. Ya, Allah Abang cuman Edis bayang-bayangnya Muhammad saja. Abang Edis yang salah. Itu Dan tafsirannya siapa yang salah. berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, maksudnya Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Jelas. Jadi teman-teman sekalian, yang mau saya maksudkan di sini adalah bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari statement-statement Muhammad, sesungguhnya Allah itu malah jadi bayang-bayangnya Muhammad. Muhammad yang di depan. Itu framing. Itu Framing. Di dalam, oke, Framing. ada nggak pernyataan hadis yang berbunyi begini? Barang siapa yang taat kepadaku, maka Stop. sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Stop. Aku banyak tidak percaya kepada hadis. Kenapa hadis banyak palsu, banyak nggak jelas, banyak yang tidak sesuai dengan Quran. Jangan bawa hadis kepada saya, Bang. Kebanyakan hadis itu bohong. Bohong. Ya sudah, kalau gitu gak usah hadis. Kebanyakan. Al-Quran tadi, barang siapa yang taat kepada Rasul, Rasul itu siapa di situ? Rasul itu adalah risalah, bukan manusia. Siapa? Salahnya bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, bisa Quran. Dia bukan manusia itu, Rasul itu bukan manusia. Oke, berarti harus mentuhankan Rasul. Bukan mentuhankan, taat kepada Rasul artinya utusan Allah. Baik, sekarang begini. Oke, Anda bilang risalah atau apa namanya Taurat atau Zabur atau Injil. Contohnya Oke. ya. Apakah itu firman Allah? Itu firman Allah. Aku nggak bisa pasti jawab, kemungkinan iya. Kok kemungkinan? Saya tanya sekarang, apakah Taurat, apakah Injil, apakah Al-Quran itu firman Allah? Aku bisa jawab dengan kemungkinan iya. Berarti Anda jawab mungkin, kemungkinan Al-Quran firman Allah? Kemungkinan. Oke, sekarang gini saja. Jujur ya, Bang. Sebentar Ya, gini. saya jujur ya. Sebentar Saya gini. jujur ya. Sebentar. Oke, baik. Iya. Kita nggak usah bahas Taurat, nggak usah bahas Injil, nggak usah bahas Quran. Kita bahas firman. Kita bahas firman Tuhan. Oke. Baik. Wajib nggak patuh sama firman Tuhan? Yang mengikutinya wajib, bagi yang tidak mengikutinya tidak ada kewajiban. Ya, kita bicara bagi yang mengikutinya. Kalau nggak mengikutinya, ngapain kita bahas? Oke. Wajib taat kepada firman Tuhan. Wajib patuh kepada firman Tuhan nggak? Bagi yang mengikutinya ya. Oke. Kalau begitu, siapa yang wajib ditaati dan dipatuhi? Tuhan atau firman Tuhan? Hati Tuhan lewat firman-Nya. Iya, kedua-duanya harus ditaati, betul?
cara mentaati Tuhan adalah lewat firman-Nya. Kalau nggak begitu tidak. Iya, karena yang sampai kepada kita itu firman-Nya. Setuju. Saya setuju. Iya, makanya di dalam Bible, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itu. Makanya di dalam Bible, firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi manusia. Makanya Versi kepatuhan Alkitab. kita kepada Dengerin dulu. Yesus itu sama saja dengan kepatuhan kita kepada Bapa. Tidak Saya bisa setuju. kita mempertuhan Bapa di sorga kalau tidak mempertuhan Yesus. Gimana? Saya setuju, tapi versi Alkitab ya. Itu versi Alkitab saya setuju, tapi itu pengertian versi Alkitab. Tidak dalam pengertian Quran yang saya mengerti. Oke, yang harus ditaati dan dipatuhi Allah atau firman Allah? Kita sudah sepakat, Bang. Ih, bingung-bingung jadinya. Perhatikan ya. Bagi saya, ketika Abang terjemahkan manusia sebagai firman, bagiku nggak masuk akal, tapi bagi Abang masuk akal. Abang silakan. Tidak ada dikatakan manusia sebagai firman. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan manusia itu adalah firman. Silahkan untuk iman Abang saya hargai, tapi kita berbeda Tapi dalam pengertian yang Anda maksud itu loh ya, pengertian yang Anda maksud. Makanya Yesus itu bergelar Sang Firman yang menjadi daging. Itu sebenarnya dikonfirmasi oleh Quranmu. Coba saya tanya, benar nggak Isa itu adalah kalimat dan ruhnya, kalimatuhu wa rohullah wa kalimatuhu, benar nggak? Isa ada dua pengertian. Tenang dulu. Isa sebagai Tenang kalam, dulu. Isa Sebelum sebagai kita manusia. ngigau gini. Sebelum kita ngigau gini. Apakah Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Kalau Isa dalam pengertian kalamullah, betul. Oke, jadi Isa itu adalah kalamullah, betul nggak? Ada dua pengertian bagi saya. Isa Enggak, sebagai jangan dua pengertiannya dulu. Kita bahas Al-Quran dulu, Bang. Tenang. Apakah Isa itu adalah kalamullah? Lah, Isa itu sendiri kalam. Gimana sih? Aduh, kita bahas pernyataan Al-Quran. Al-Quran menyatakan nggak bahwa Isa itu adalah kalimatnya dan rohnya? Betul. Oke, sekarang saya tanya, kalamullah itu, kalamnya Allah itu kekal atau tidak? Hitung yang Abang maksud kalamnya yang mana? Oke, sekarang saya tanya, apakah kalamnya Allah diciptakan? Saya kasih definisi cipta dulu ya. Cipta itu artinya yang dijadikan. Muter. Jadi kalam itu adalah sama. Jangan Abang ngomong ya. Saya dengerin. Sekarang aku ngomong dengerin juga. Silakan. Kalau kita bicara cipta, mesti ada pencipta dan ada yang diciptakan. Yang diciptakan itu disebut istilah makhluk, yang melakukan proses penciptaan disebut kholik. Bedakan istilahnya. Oke, apakah kalamullah itu ciptaan? Ya, bagi saya ya. Kalamullah ciptaan. Allah menciptakan kalamnya dengan apa? Kalam itu kan suara. Iya, apakah suara Allah itu ciptaan? Iya, suara Allah. Oke, dengan Allah. apa dia menciptakannya? Apa? Aku gak pernah melihat. Gimana nih? Berarti Oke, Allah sempat. Berarti Allah sempat tidak bisa berfirman. Sebentar, aku tidak tahu. Sekarang Abang yang beritahu saya. Gimana? Coba. Sebentar dulu, apakah Allah itu, firman Allah itu ciptaan Allah? Menurutku iya. Oke. Kalau firmannya Allah itu ciptaan Allah, berarti Allah sempat dia tidak punya firman, betul? Aku tidak tahu Allah bagaimana bentuk aslinya, bagaimana. Kalau itu di bawah. Tambah pusing saya ngomong sama Anda ini, tambah mumet kita ngomong sama Anda. Aduh, nekat yang nyata Anda ini. Di Quran itu jelas sekali, Isa itu adalah kalam dan ruhnya. Nggak ada dalam Al-Quran Muhammad dibilang kalamnya, nggak ada. Bahkan Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali di dalam Quran.
Lebih banyak sosok Isa disebutkan dalam Quran. Tapi yang terjadi umat muslim malah memuja-muji Muhammad. Di dalam Al-Quran, satu-satunya sosok yang dinyatakan sebagai sosok yang suci itu hanya 2. Yang maksudnya manusia. Manusia satu-satunya yang suci dikatakan itu hanyalah Isa. Allah juga dikatakan suci. Jadi yang suci itu hanya Allah dan Isa. Menurut Al-Quran. Gak ada Muhammad dikatakan suci. Ngarang bebas kalian ini. Jadi teman-teman, kenapa umat muslim bisa begitu? Karena umat muslim, mereka gak baca Quran. Mereka dengerin ceramah tausiahnya Ustadz. Dongengan Ustadz. Ketimbang percaya kepada Coba yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik muslim-muslim yang yang apa? Berilmu gitu loh ya. Oke, coba kita kasih naik ada Ria Friska. Ya, Ria Friska, silahkan nyalakan kamera Anda. Ria Friska. Nandi Tigan. Nande sekal mesrana. Ayo Nandi Tigan. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik yang lain. Oke, kita kasih naik. Ada bentar ya. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Mana nih tadi? Mana tadi Ahmad Fauzi? Sebentar ya. Ahmad Fauzi. Oke. Ahmad Fauzi knalpot. Ya, Ahmad Fauzi, selamat malam Ahmad Fauzi. Ya, selamat malam Bang Edi, salam sejahtera. Bang, nggak boleh Sehat mengucapkan selalu. itu bang kepada non muslim bang. Abang muslim. Muslim. Tidak boleh abang mengucapkan salam sejahtera kepada non muslim. Tapi Yang kalau ada budaya- harus disuruh laknatlah, semoga laknat Allah menimpa atasmu itu. Loh, saya kan orang Jawa, budaya saya kan budaya Jawa menghormati. Ya, kalau budaya Siapapun Jawa itu. seperti itu, tapi budaya Islam tidak seperti itu. Anda Islam? Saya Islam, tapi saya di Jawa, dan sedangkan agama bagi saya itu budaya, Bang. Berarti Anda tidak percaya Muhammad? Ya saya percaya. Kalau percaya Muhammad bagaimana Anda tidak mengikuti apa yang disuruhkan? Gimana sih Anda ini? Maksudnya bagaimana? Begini, Muhammad bilang dalam sebuah Iya. hadis, jangan kamu ucapkan salam, jangan ucapkan keselamatan kepada orang-orang non-muslim atau orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu Bang, makanya jadi kita dalam agama itu fase Bang. Itu kan buat fase-fase yang ibaratnya masih ya kelas syariat lah Bang. Kalau sudah tingkatan hakikat sudah beda lagi Bang. Berarti waktu Muhammad mengatakan itu dia lagi ngigau, dia tidak paham hakikat. Enggak seperti itu. Semuanya Kan ilmu itu bingung kan. saya ini. Bang. Di dalam Bang, sebuah Bang Edis, hadis, mohon ya itu. sedikit Bang, sedikit. Di dalam Oke, sebuah oke, siap. hadis, Muhammad itu Ya. kan memerintahkan, jangan kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan jikalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pertanyaan saya, waktu Muhammad mengatakan seperti itu, apakah dia tidak paham hakikat, makrifat? Enggak seperti itu. Dan Terus abang gimana? perlu ketahui, Bang.
Ada hadis juga yang mengatakan bahwa man adzaba dimian faqad adzabani. Barang siapa yang menyakiti orang yang non-muslim, yang damai, yang tidak memerangi kita, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku Muhammad, katanya. Faman Muhammad ngomong adzabani itu sama faqad siapa? adzaballah. Ya, Muhammad ngomong itu sama siapa? ya itu hadis. Iya, ngomongnya sama siapa? Dia sama para sahabat, Pak. Mana dalilnya ngomong Pada sama para zamannya sahabat? lah. Nah itu dikatakan kan man adzaba dimian faqad adzabani. Iya. Faman Yang saya tanyakan adzabani begini, faqad Bang. adzaba Bang, Allah, gini. gitu. Begini ya. Iya, begini. iya. Banyak orang tidak tahu saya ini sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang memperdalam agama Islam. Ketika saya membaca hadis, banyak saya dapati hadis-hadis itu tanpa asbabul wurud, tanpa ada sebab musababnya, seolah-olah Muhammad tuh tukang ngomong sama tembok. Nah, Apakah itu, Anda Bang, sebentar, tenang makanya. dulu, saya belum selesai. Apakah Ya, Anda siap, percaya siap, Bang, Muhammad lanjut, tuh Bang. suka kesambet? Enggak, sekali-kali itu. Oke. Pernah. Kalau Anda percaya Muhammad tidak suka kesambet, kami dulu pernah, Bang. Kami pernah, ada dulu kami punya teman itu. Suka begitu. Dia ngomong sendiri gitu. Gak ada angin, gak ada petir. Ya kan? Nah, Iya, apakah Muhammad sebagai orang yang tukang kesambet begitu ngomong sendiri? Barang siapa yang menyakiti orang yang orang non muslim yang tidak memerangi, maka dia ngomong sama siapa? Ya kan itu kan jadi suatu hadis itu kan satu yang pertama itu harus ada sanad yang jelas ya. Ya sanad itu dari an dari siapa-siapa gitu kan. Kemudian ada matan. Itu kalau secara ilmu mustalahul hadis ya, Bang ya. Nah, kemudian ada rawi. Nah, kalau seandainya suatu hadis yang di luar rawi-rawi yang benar-benar dipercaya seperti Imam Muslim, Baihaqi yang 5 itu perlu dipertanyakan, Bang, gitu loh, Mas. Oke. Hadis yang barusan Anda kutip berasal dari mana? Hadis yang saya kutip itu berasal dari Bulughul Maram, Bang. Coba baca, tunjukkan kepada saya. Aduh, saya lagi nggak di rumah ini, Bang. Nah. Oke lah, nggak apa-apa, kita anggap hadis itu benar. Jadi dalam bahasa Indonesianya bagaimana tadi? Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang damai itu sama saja menyakiti Rasulullah Nabi Oke. Muhammad itu. Barang siapa yang menyakiti non muslim yang damai, maka dia sama saja telah menyakitiku, gitu ya? Iya, iya. Baik. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Ya karena ya bagi saya, Bang, itu sebenarnya hampir ada persamaan antara apa ya, antara Bang, Alkitab sama dia menyatakan seperti itu karena pengikutnya kerjanya tukang nyakitin orang-orang non muslim. Enggak, Bang. Loh, kalau enggak Kalau kenapa? saya itu- Bang, kalau enggak kenapa dia ngomong begitu? Ya itu karena kan itu, Bang, bahwa apa ya, bahwa kita kan sebagai manusia yang mengikuti Nabi Muhammad itu kan harus mengikuti dia kan. Mengikuti Bang, artinya tidak pernah Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Siapa yang merampok Bani apa begitu, Bani Udin, maka dia bukan pengikutku. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. ya tapi kan sama aja, Bang. Kalau dia mengajarkan kasih dan sayang sama juga Iya, Islam juga begini, Rahman Bang. Rahim, Ketika gitu loh. ada pernyataan seperti itu menjadi satu indikasi bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyakit-nyakitin orang. Sehingga dia bisa berkata, barang siapa yang menyerang orang-orang yang tidak menyerang muslim, maka dia menyerangku. Betul? Dia menyakiti Seolah-olah membuat sebuah satu kesan bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyerang sana, nyerang sini. Ya itu kan maksudnya dimaksudkan supaya tidak ada hate speech, bahwa kita itu kan saling menghormati, saling mengasihi. Perbedaan wajar lah. Dia beragama Kristen, beragama Buddha, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya agama gitu. Baik. Bang. Saya akan jawab. Anda tahu nggak julukan apa yang dijuluki Allah terhadap orang-orang tapir? Oh, saya nggak berani, Bang, kalau itu. Nah, Kalau itu saya terus nggak berani. bagaimana? Karena Di dalam saya itu Al-Quran, lebih menghormati, seburuk-buruknya Bang. sebentar, Bang. Seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan, menurut Al-Quran apa? Seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang.
Apa itu bang? Makanya Anda masih Islam, Bang. Sebab Anda seperti ini tuh karena Anda masih Islam. Anda tidak tahu ayat yang begitu familiar. Gimana Anda ini? Nih, saya kasih tahu. Ya. Menurut Al-Quran, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang-orang tapir. Anda tahu itu? Enggak. Nggak Saya- tahu, pantesan Anda Saya masih tidak tertarik Muslim. ayat itu. Bahwa Al-Quran berkata seburuk-buruknya hewan adalah orang-orang kafir. Sekarang saya tanya bang, orang Yahudi, orang Kristen, orang Shinto, itu menurut Al-Quran orang kafir nggak? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu masuknya ke penafsiran lagi bang. Kalau menurut Penafsiran. saya loh. Oke, sekarang gini, pemahaman saya. saya gini bang, saya Kristen. Mm-mm. Apakah saya beriman Ya. kepada Allah? Ya itu kan abang, kepercayaan abang sendiri. Iya, nggak saya bisa saya memukul. beriman kepada Allah nggak? Saya beriman Ya, beriman kepada lah. Rasulnya nggak? Ya itu kan Berat. abang sendiri. Bagaimana kalau? Enggak gini biar kita enak Bang Ahmad. Iya oke siap. Saya ini kan Kristen. Saya ini kan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad. Setuju? Mm-mm. Setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang-orang demikian itu disebut sebagai orang tapir, betul? Ya. Oke, nah orang-orang tapir itu dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan. Nah, Enggak tapi yang penafsiran jadi itu. masalah begini. Kalau kita baca sejarah penemu lampu Thomas Alva Edison, nama saya itu Edison kan? Thomas Edison. Alva Edison, penemu telepon Alexander Graham Bell, Mm-mm. ya kan? Makanya ada istilah bell itu ya dari situ, dari nama dia itu. Nah, penemu mesin uap dan lain sebagainya, penemu rumus gravitasi, penemu ya. Itu semuanya itu mayoritas nggak ada orang Islam. Orang Islam ada yang menemukan sesuatu, tapi menemukan obat dalam kencing onta itu. Iya, orang itu, Islam Bang, menemukan itu kan kencing sudah onta obat. diterangkan dalam Alkitab. Sebentar, biar saya selesaikan. Salah Oke, satu siap. penemuan, Lanjut, Bang, salah lanjut. satu penemuan yang paling sering kita gunakan, yang paling sering dipakai oleh orang Muslim, itu adalah pesawat terbang. Oke? Mm-mm. Nah, sekarang saya tanya, pesawat terbang, mikrofon, peralatan-peralatan ini, semua itu kebanyakan ditemukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kata Allah itu seburuk-buruknya hewan. Betul? Loh. Tapi kan ada ayat yang mengatakan wa nahnu fadltuhum alal alamin. Artinya mereka itu dibikin otaknya itu lebih pintar dari yang lain kan gitu. Dan nyata kan? Bagaimana mungkin orang yang dikatakan seburuk-buruknya hewan malah pintar? Aduh, berat. Ya itu kan Bang, makanya bang. Bang, kepala kan isinya otak kan di kepala. Ya. Nah, ketika di kepala ini oleh orang Muslim dibenturkan ke ubin, ke lantai, betul nggak? Sujud, betul nggak? Oke siap. Ketika kepala ditaruh di lantai, ditaruh di ubin untuk sujud kepada Allah, dia menyerahkan kepalanya ini yang paling tinggi dari anggota badan ini ditundukkan kepada Allah. Tapi kepalanya bukannya malah jadi pintar, malah jadi. Gak gitu Coba bang. sebutin apa penemuan orang Islam, Bang. Sebutin apa sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia ini. Sebutkan. Peradaban dunia. Ya banyak lah bang. Apa? Sebutin satu. Contohnya itu seperti ya yang ada di Indonesia ya bang, seperti Bung Karno itu kan yang sudah menyatukan bangsa Indonesia kan. Itu kan juga termasuk peradaban. Bang, sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sumbangsi orang-orang non-muslim terhadap peradaban dunia. Contoh, menemukan lampu. Bayangin bang, kalau nggak ada lampu bang.
Sampai sekarang kita masih pakai itu peradaban itu. Makanya sekarang kita udah ada lampu. Penemunya bukan orang Muslim. Iya, saya tahu Thomas Terus Alva bayang Edison. penemu ini segala macam inilah yang kita lihat sekarang inilah. Ya, Tapi kan pesawat itu kan semua berasal yang dari ada di Al-Quran rumahmu juga, itu. Bang. Semua bang yang nemuin itu bukan dari Muslim. Saya pengen satu aja. Satu penemuan yang digunakan untuk peradaban umat manusia ini dari asal usulnya dari umat Muslim. Apa? Iya, memang belum, saya sendiri belum menemukan. Cuman kan itu, Bang. Ya nggak Itu ada Thomas bang. Alva Edison Gimana mau aja menemukan? Gimana orang mengutip. kalian aja bilang kencing obat? Gimana mau ketemu? Nah, itu kan Thomas Alva Edison kan juga mengutip dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa al-misbahu kasujajah wa sujajatu fihin nar, ayat tersebut kan. Sekarang saya tanya bang, bener nggak umat Islam itu minumin kencing onta? Kok minumin kencing onta? Nah, nggak Orang di tahu sini aja nggak tahu onta. lagi dia. Anda tidak pernah tahu Muhammad menyuruh minum kencing onta? Ya mungkin dalam keadaan darurat, mungkin karena nggak ada lagi, mungkin. Walaupun darurat bang, darurat lagian bukan darurat, darurat dari mana? Nah, Jadi Bang, Alkisah, saya kasih tahu ceritanya bang. saya Ada kasih orang-orang di saya kasih waktu Madinah. nanya dong, gantian dong. Bukan, masalahnya Anda tidak tahu nih bang. Ada orang-orang di Madinah tuh lagi sakit. Mereka demam. Mm-mm. Lalu mereka datang kepada Muhammad. Untuk Ya. meminta solusi. Gimana ini solusinya? Nah, tahu nggak Muhammad nyuruh apa kepada mereka? Datangilah kandang-kandang unta itu. Minumlah susu dan kencingnya di situ. Dikerjain, dilakukan sama mereka. Tapi Tahu sembuh. nggak setelah itu yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi setelah itu? Itu Bang? unta-unta itu dibantai sama mereka. Unta-untanya dibantai, dimatikan sama mereka. Sehingga membuat Muhammad marah. Sehingga apa? Kaki dan tangan mereka dipotong lalu dijemur sama Muhammad di padang pasir sampai meninggal. Biar Anda tahu kelakuan Muhammad gimana Anda ini. Nah, sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya boleh nanya balik nggak, Bang? Silakan. Saya pengen bertanya karena saya itu kan sebenarnya kan cuman pengen mencari saudara ya, Bang ya. Saya pengen sharing lah sama orang non Muslim biar apa ya, biar ada output atau titik temunya ya. Bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar bisa melihat Tuhan yang real, yang nyata, Bang? Biar saya itu nggak katanya-katanya gitu, Bang. Begini bang, kita ini Ya. sama-sama nggak pernah ngelihat bang. Kita ini beriman, makanya kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kita melihat apa yang dituliskan oleh para saksi mata. Ya itu, makanya kita jadi saksi yang palsu. Biar kita nggak jadi saksi Yang palsu. jadi saksi yang palsu itu kalian bang, umat muslim. Asyhadu itu misalnya, apa arti asyhadu? Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang melihat, betul? Ya. Nah, ketika Anda mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Anda lihat. Ya lihatlah. Di mana Anda lihat Muhammad utusan Allah? Saya melihatnya itu ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para imam. Iya, itu Hujatul namanya bukan Islam. bersaksi, itu beriman, namanya percaya. Aduh, Anda tidak tahu beriman dengan bersaksi. Anda nggak bisa bedakan percaya dengan bersaksi gimana. Contoh. Ya. Misalnya nih, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bersaksi atau beriman? Kita bersaksi. Beriman bukan bersaksi. Kamu lihat kapan Tuhan nyiptain langit dan bumi? Saya nggak lihat, cuma kan ada patokannya, Bang. Sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang tidak bergerak itu ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan, gitu loh. Dan Tuhan itu tidak bergerak, tidak Makanya, diam. di mana kamu lihat Tuhan gerakin matahari? Tuhan gerakin matahari. Kamu lihat ada Tuhan gerakin matahari?
Ya mekanismenya saya nggak tahu. Cuma Iya, kan makanya yang disebut dengan beriman, bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu contohnya kamu lihat ada tangan begitu ngerakin begini, itu namanya bersaksi. ya itu makanya kan karena kita itu melihatnya dengan mata, Bang. Jadi melihat Tuhan Terus itu melihat nggak dengan pakai apa? mata, pakai hati lah. Berat, berat, berat. Abang pernah nggak bermimpi? Di Abang pernah mana-mana bermimpi itu nggak? yang namanya melihat itu dengan mata, Abang bukan pernah dengan bermimpi? hati. Gimana Abang kalau pernah hati itu bermimpi nggak? merasa? Saya pengen Makanya tanya, saya abang bilang pernah kita bermimpi itu nggak? orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani sesuatu. Bang, Makanya di dalam saya agama Kristen bukan bersaksi tetapi beriman. Aku percaya kepada begini begini begini. Aku percaya kepada begini. Ada pengakuan iman itu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kalau Maha mata Kuasa, hati Khalik kita sudah langit dan bumi. terbuka, Bang, Aku kita bisa percaya kepada melihatnya, Yesus Bang. Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, tapi kalau di kalian, aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya iya, makanya saya bilang kalian menjadi saksi-saksi dusta. Ya enggak, Bang, itu karena kita itu belum kebuka, Bang. Karena ke mata hati kita masih tertutup oleh nafsu-nafsu angkara, ada Iya, kita nafsu ini nggak nyambung, lawamah, Bang. Anda itu ada lagi nafsu ngomongin iman, mulamimah, saya ada lagi nafsu amarah Anda gitu, lagi Bang. ngomongin iman, saya lagi ngomongin fakta. Anda itu harus bisa bedakan mana iman, mana fakta. Sekarang begini, surga itu ada Ya, nggak? ada. Itu Anda bersaksi atau percaya? Saya bersaksi lah. Oh, Ya, surga itu berarti bukan nanti botolmu kok. udah, Anda di bawah saja. Anda itu udah Oke, Bang, botolnya terima sudah kasih ya. nggak karu-karuan, gimana? Anda pernah lihat surga? Pernah Anda lihat surga itu? Itu namanya percaya, bukan bersaksi, Pea. Gimana sih Anda ini sungguh nekat yang nyata. Anda harus bisa membedakan yang dimaksud percaya dengan yang dimaksud bersaksi. Bersaksi itu adalah menyaksikan yang dilihat oleh indera, panca indera Anda, mata Anda melihat. Begitu jelas. Tetapi kalau percaya itu mengimani sesuatu. Bisa jadi dia tidak terlihat. Contohnya Anda percaya dengan keberadaan surga, Anda percaya dengan keberadaan neraka. Itu namanya beriman. Begitu. Aneh-aneh saja Anda bersaksi macam orang udah pernah lihat aja. Coba Anda saya tanya, kalau Anda bersaksi bahwa surga itu ada, pintunya didorong apa ditarik? Ayo. Nekat mengatakan anu. Coba saya mau tanya, pintu surga didorong apa ditarik? Didorong begini atau ditarik begini? Coba kalau masuk Indomaret itu kan ada yang didorong, ada yang ditarik. Saya mau tanya sama kamu, pintu surga didorong apa ditarik? Kita ini orang yang tidak melihat tetapi percaya, makanya disebut dengan orang-orang yang beriman. Waduh, orang-orang yang melihat botol setengah mati.